Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sholihah Zahra Mustianah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Reconstructing Entrepreneurs Development Based on Al-Quran and Al-Hadith. Jurnal ini yang berjudul Reconstructing Entrepreneurs Development Based on Al-Quran and Al-Hadith ditulis oleh dua penulis, yaitu Sholahuddin Abdul Hamid dan Dr. C. Zarina Syari, dan dipublikasikan di International Journal of Business and Social Science volume 2 nomor 19 Oktober 2011. Sholahuddin Abdul Hamid ini dari Universitas Utara Malaysia dan Dr. C. Zarina Syari dari Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Latar belakang penulisan jurnal ini dijelaskan penulis dalam pendahuluannya. The introduction to a person's livelihood is usually based on the type of occupation that they do for a living. If a person is involved in agricultural field, he is just known as a farmer. Jadi penulis itu menjelaskan bahwa seseorang itu akan dikenal berdasarkan mata pencahariannya yang didasarkan pada jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagaimana contoh, ketika seseorang itu berkecimpung di dalam bidang pertanian, maka ia akan dikenal sebagai petani. The same goes for those involved in business. They are known as entrepreneurs and so on and so forth. Kemudian, bagi mereka yang berbisnis, mereka akan dikenal sebagai seorang pengusaha. Nah, di sini dalam hal pengusaha, in the context of entrepreneurship, research found that an entrepreneur has a quality that incorporates racial, cultural, and even geographical disposition. Jadi menurut pandangan penulis, dalam konteks kewirausahaan itu, seorang wirausahawan memiliki kualitas yang mencakup watak, ras, budaya, dan bahkan geografisnya. Individuals who possess these qualities are predicted to do well in business if they enter this field, but the situation will be different if they are known as Muslim entrepreneurs. Jadi penulis ini membedakan pengusaha biasa dengan pengusaha Muslim. The conceptual definition of Muslim entrepreneurs are not based solely on the characters mentioned above. It also stresses integration with the spiritual elements. This is due to the fact that Islam works as a whole regardless whether in profession or business itself. Everything should be incorporated with the holistic teaching of Islam. Jadi, kalau pengusaha Muslim secara konseptual tidak hanya didasarkan pada ketiga karakter yang sudah disebutkan tadi, namun juga menekankan integrasi dengan elemen spiritual. Istilahnya di sini
spiritual elements. Hal itu dikarenakan Islam bekerja secara utuh, baik dalam profesi maupun gaya hidup itu sendiri. Semuanya harus disatukan dengan ajaran holistik Islam. Setelah saya membaca artikel ini secara keseluruhan, saya dapat mengambil beberapa intisari atau rangkuman. Pertama, tentang Islam's encouragement towards entrepreneurship development. Jadi di sini penulis artikel ini menjelaskan tentang landasan atau istilahnya dorongan wirausaha dalam Islam. Pertama, penulis mengutip sebuah hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-tajirus saduqu al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada. Bahwa orang-orang pengusaha yang jujur dan tulus akan ditempatkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ini salah satu landasan yang dikutip oleh penulis, dan penulis juga memberikan penjelasan-penjelasan dari para pakar, para ahli terkait dengan hadis tersebut. Kemudian selain hadis itu juga dilandasi berdasarkan Al-Quran, yang mana menurut penulis, berdasarkan penelitian penulis, itu ada beberapa ayat Al-Quran yang secara khusus menyebutkan kata bisnis. Al-Quran menggunakan kata tijarah atau perdagangan, al-bai'. Apart from common of general verses, there are also a few Quranic verses that specifically mention the word business, tijarah, or trade, al-bai'. Itu jadi landasan tentang Muslim entrepreneurship. Kemudian selanjutnya ada penjelasan dari penulis tentang prinsip kewirausahaan dalam perspektif Islam. Entrepreneurship principles in Islamic perspective. Ada 4 poin yang disebutkan penulis. Yang pertama, politeknis. Yang kedua, subject to syariah. Yang ketiga, free from element of opposition. Dan yang keempat, government role. Dalam hal ini, penulis juga membuat sebuah konsep dalam pengembangan wirausaha Islami. Demikian gambarnya.
Feature first, Islamic Entrepreneur Development Concept. Di sini terdapat konsep bahwa pengembangan kewirausahaan dalam Islam itu dimulai dari wirausaha itu sendiri, dari entrepreneur itu sendiri. Entrepreneurial development concept in Islam starts with the entrepreneur themselves. Karena tuntutan dalam berbisnis itu adalah fardu kifayah, bahkan terkadang fardu ain, maka pengabdian kepada manusia bukanlah akhir dari segalanya. Oleh karena itu, wirausahawan harus mengedepankan tujuan dan operasinya dengan berpusat pada hubungan dengan Allah. Entrepreneurs should put all their objective and operation centered on the relation with Allah the Almighty. Pengembangan kewirausahaan yang berbasis rububiyah dan uluhiyah ini seharusnya untuk memastikan agar mereka tidak lalai dalam mengingat Allah, terutama dalam menjalankan kewajiban agama dalam hubungan antar manusia dan alam semesta. Dari gambar ini ada relation with nature, relationship with man, relationship with Allah. Ini seperti halnya segitiga. Namun demikian, inovasi kewirausahaan membutuhkan sistem pendukung berupa dana dan pelatihan. Training, knowledge or skill, spiritual motivation. Mereka juga perlu diberikan pendidikan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa para wirausahawan berhasil dari segi materi dan mampu membedakan antara yang halal dan yang dilarang, serta menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan negatif. Dalam hal ini, source of support government successful entrepreneurs bank. Jadi, peran pemerintah juga sangat signifikan di sini. Pemerintah juga harus mengawasi kegiatan tersebut agar tidak ada unsur diskriminasi. Pengusaha terkemuka harus menyadari fungsi infak dengan cara membayar sedekah usaha, berdonasi, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, atau lain sebagainya. Finansial, jadi entrepreneur harus mengetahui finansial, yaitu amal, zakat, wakaf, loans, donation. Di sini. Bagi wirausahawan yang gagal, perlu diberi pendampingan dan diberi kesempatan kedua untuk berprestasi dan memperbaiki diri. Observation, expected gain, failure, success. Jadi yang gagal diberi pengetahuan, pendampingan, dan diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari artikel ini, yaitu yang pertama, Syariah has made it clear by forbidding Muslims from being involved in a few types of sales like
contract or transaction that involves riba. Jadi konsep syariat Islam telah memperjelas dengan melarang seorang muslim terlibat dalam beberapa jenis penjualan seperti kontrak atau transaksi yang melibatkan riba. The concept of Islamic entrepreneurship placed importance on justice and freedom and refused any form of force or cruelty on both parties. Among them, prioritizing on such agreement value of willingness, satisfying contract or fulfilling promise, perfect measure, and waking honesty and protection. In other words, Islamic concept does not assume life as a race, but more toward helping each other both in the form of economic relation. Jadi, konsep kewirausahaan Islam mementingkan keadilan dan kebebasan dan menolak segala bentuk paksaan atau kekejaman pada kedua belah pihak yang terlibat. Di antaranya mengutamakan kesepakatan bersama, nilai kemauan, memenuhi kontrak atau memenuhi janji, mengukur dan menimbang secara sempurna, kejujuran dan perlindungan. Atau dengan kata lain, konsep Islam tidak menganggap hidup sebagai ras, tetapi lebih kepada saling membantu yang dibangun dalam bentuk relasi ekonomi. Jadi di sini, in other words, Islamic concept does not assume life as a race, but more towards helping each other both in the form of economic relation. Selanjutnya, collaboration concept mentioned totally refused live according to the secular system, like the philosophy of struggle for existence. Instead, Islam seeks cooperation for existence as living ethic that fits with the philosophy of belief in Allah the Almighty. Islam menganjurkan kerjasama untuk eksistensi sebagai etika hidup yang sesuai dengan filosofi ketuhanan kepada Allah. Selanjutnya, Muslim entrepreneurs solve different from other entrepreneurs in their motivations and aims. It is hoped that if they are able to manage their business successfully, they should also have good performance in terms of faith and belief towards Allah the Almighty. Jadi, sebagai pengusaha muslim itu harus berbeda dengan pengusaha lainnya dalam hal motif dan tujuannya. Diharapkan jika pengusaha muslim mampu mengelola usahanya dengan sukses, itu juga harus memiliki kinerja yang baik dalam hal keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang review artikel bukan jurnal. Maaf di awal-awal tadi mungkin saya menyebutnya dengan jurnal artikel. Nah, jika banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.